Seorang wanita ditemukan meninggal di kebun pepaya yang berlokasi di Desa Talang Sawah, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kebahiang, Bengkulu pada Rabu 4 Februari dini hari. Hingga kini kasus kematian wanita yang disebut bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan tersebut masih diselimuti teka-teki. Berdasarkan pemeriksaan rumah sakit, wanita bernama Gita Fitri Ramadhani tersebut diduga meninggal karena tersengat listrik. Namun, ponsel miliknya dilaporkan hilang. Hal ini diungkap oleh Kepala Desa Batu Bandung, tempat Gita tinggal, Iwan Trabas pada Kamis 5 Februari 2026. Menurut Iwan, meski handphone Gita hilang, namun perhiasan dan mobilnya masih utuh. Iwan yang masih kerabat korban ini berujar aktivitas terakhir Gita adalah mengantar neneknya ke Rejang Lebong. Atas beberapa kejanggalan tersebut, pihak keluarga pun melaporkannya ke Polres Kepahiang. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepahiang, Ibtu Bintang Yuda Gama, dalam keterangan pada Senin 9 Februari 2026 menjelaskan, kasus ini dalam tahap penyelidikan. Menurut Bintang, ada 7 saksi yang diperiksa, yakni pemilik kebun, keluarga korban, dan beberapa pihak lain. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti kabel listrik dan kendaraan korban. Sebelumnya diungkapkan bahwa mobil Gita ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi mayatnya ditemukan. Polisi pun membenarkan bahwa korban tersengat listrik lantaran ada bekasnya. Meski begitu, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Ini berdasarkan informasi ini ada warga kita yang ditemukan meninggal, Itu cuman Wades. Kalau kronologinya kita belum tahu pasti ya. Cuman misalnya kalau dari laporan sementara ini itu ada itu kesengat saluran listrik. Nah, itu aluran listrik itu di kebun ya? Di belakang kebun lah istilahnya, di perkebunan itu kan ada, kalau bahasa kita kan pondok, rumah kan. Cuman Desa di belakang itu desa itu desa Talang Sawah. Itu kalau kita ini selaku keluarga juga sekalian kepala desa di sini, itu berdasarkan kalau penglihatan kita selaku itu keluarga, itu ada tidak kejanggalan yang bagi kita tidak layak atau tidak wajar dalam meninggalnya keluarga kita? Sementara positif seperti itu, Pak, karena kejadian itu kan kena tengah malam. Oh, diketahui tengah malam. Tengah malam, karena itu kan sudah dapat laporan dari Kapolsek, nah, dari pihak BI kan, Polsek BI. Itu keluarga kita tuh memang itu keluar rumah tengah malam atau gimana awal mulanya? Memang kalau kita secara itu memang namanya anak gadis kan, mungkin itu awal mulanya dia itu ngantar neneknya ke Curug yang di istilahnya perjalanan kan. Nah, sudah tuh disuruh pulang ke dusun untuk menjemput ibunya untuk berangkat besoknya kan. Nah, mau nikah hari mertua dari mamangnya. Nah, itu aja. Berarti malam itu dia memang keluar dari rumah atau waktu dia memang dia belum pulang ke Batu Bandung. Memang belum pulang. Belum sampai. Kalau di kita ini udah dikuburkan belum? Sudah, kalau untuk dikubur siang tadi alhamdulillah sudah. Waktu dimandikan tuh ada itu kejanggalan di kejanggalan itu karena kalau kita kesengat listrik tuh memang yakin karena ada mutung di tangan. Tangan cuma di sini ada seperti di pergelangan kaki. Ya, di pergelangan kaki. Mutung juga itu. Bukan mutung itu. Itu seperti kejepit lah itu. Nah, dia kempot. Oh, kempot di kaki itu. Ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan nggak salah. Saya juga nggak pasti kan. Pergelangan tangan sebelah kanan juga. Kita walaupun saudara kan itu kan cewek, jadi kita nggak terlalu dekat. Jadi tujuan kita datang ke Polresnya apa nih? Kalau ke Polresnya saya cuma mendampingi karena mamang ini mau melapor kan. Melapor atas kejanggalan ini. Kalau saya hanya mendampingi kan. Juga saya diperintah dari kepolisian BI untuk saya mendampingi. Kalau untuk sehari-hariannya seperti apa nih orangnya? Yang itu si korban gitu. Nah, kalau yang korban ini kesehariannya beliau ini karena kita sekarang kan lagi buka turnamen. Karena sore itu kan masih nyuci mobil di depan gedung kita kan. Masih jadi panitia.
sore itu berangkat ke Curug. Kalau kesehariannya apakah dia memang Bekerja kah? kerja atau Dia nih kalau di itu cuman bantu-bantu orang rumah tuh di bagian posyandu. Kalau selama kan ada dapat honor di apa namanya, perhubungan. di perhubungan? Jadi non job kan, di pulang ke dusun. Kalau entah yang kuliah. Berarti non job di awal akhir 2025 kemarin. Iya. Ini kalau berdasarkan informasi yang kami terima nih Pak Kadis, ada informasi yang kami terima ada penggerebekan. Nah, kalau itu kurang jelas ya. Cuman itu kita lihat kemarin mungkin ada media-media yang salah atau salah info kan. Kalau itu kita belum pasti. Berarti kita selaku keluarga sekaligus kepala desa pun belum mendapatkan informasi Belum tentang dapat penggerebekan. informasi. Cuma kita lihat di media aja kan. Ada media yang ngepost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peristiwa kematian kemarin dari pemeriksaan di rumah sakit, memang benar adanya bekas sengatan listrik. Untuk hal ini masih kita dalami dan prosesnya adalah masih penyelidikan. Untuk proses kedepannya akan segera kami sampaikan lagi. Yang sudah dilakukan, kita melakukan cek TKP dan periksa saksi. Kedepannya mungkin akan ada titik terang dan peristiwa ini bisa kami sampaikan kepada publik. Punya berapa banyak yang sekarang pemeriksaan? Saksi-saksi sebagian sudah ada 7, dan memang sesuai dengan hasil dari rumah sakit, memang ada bekas dari sengatan listrik. Dan itu hasil visum yang mana? Hasil visumnya belum keluar, tapi visumnya telah dilaksanakan. Hasil visum menunggu dari pihak rumah sakit. Kemudian untuk barang bukti yang sudah kita amankan itu berupa apa saja? Barang bukti yang sudah diamankan ada kabel listrik, dan dari TKP juga kita sudah melakukan olah TKP. Ada beberapa lah di dalam ruangan. Berdasarkan informasi yang kabel listrik itu dipasang oleh warga atau kabel listrik yang putus? Nah, itu nanti dalam proses penyelidikan ini akan kami sampaikan. Karena sekarang masih dalam proses penyelidikan. Ada pernyataan dari pihak keluarga korban ada beberapa barang dari korban yang hilang. Untuk keluarga korban baru diperiksa tadi malam, dan hasilnya nanti akan kami sampaikan. Pemilik kebun sudah diperiksa dan beberapa saksi di sana sudah diperiksa. Kalau berdasarkan pengakuan dari pemilik kebun, listrik itu berapa? Listrik di sana memang kalau di kebun itu untuk melindungi kebun dari hama. Berdasarkan informasi yang kita himpun di lapangan beberapa belakangan ini, seperti apa bang kronologi penemuan mayat jenazah? Nah, untuk kronologi masih dalam penyelidikan. Setelah penyelidikan, nanti mungkin kita akan lanjut ke tahap sidik. Disitulah kita bisa memberikan keterangan resmi. Karena dalam penyelidikan kita baru menghimpun seluruh informasi. Jadi informasi dari seluruh pihak kita himpun. Nanti hasil untuk jelasnya tergambar dalam anatomy of crime dan kronologinya itu adalah pada saat sidik. Saat ini kita masih proses penyelidikan. Jadi rekan-rekan mohon bersabar, beri kami waktu. Kami akan menyampaikan dari kronologis anatomy of crime dari peristiwa ini. Bang, ini kan kalau berdasarkan informasi dari keluarga korban ini itu menggunakan mobil. Kalau untuk mobilnya sendiri kita temukan di mana? Untuk mobil sudah diamankan di sini ya. Mobil sudah diamankan. Nanti dari hasil pemeriksaan itulah kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi sekali lagi untuk rekan-rekan media dan masyarakat, beri kami waktu, beri kami ruang sedikit untuk melakukan penyelidikan agar hasil dari penyelidikan kami bisa objektif, tidak bias dan tidak kemana-mana. Karena kita di sini mencari hasil yang paling objektif
adalah menghimpun seluruh informasi sehingga penyidikan berjalan lancar. Kalau mobilnya itu sendiri ditemukan di lokasi korban ditemukan meninggal atau di lokasi yang berbeda? Mobil sementara ini ditemukan di lokasi. Sementara ini masih kami periksa. Untuk jarak lokasi penemuan jenazah korban itu sendiri ke desa itu berapa kilometer? Jarak untuk desa mungkin teknisnya kan di Tipitar, kemarin kita sama-sama ke. Jadi mungkin rekan-rekan untuk dari pinggir jalan desa itu ke lokasi penemuan itu sekitar kurang lebih 80 meter. Jalan desa. Ya, jalan desa. Bisa diatur dulu. Tidak, Iya, tidak bisa. Kita jangan ke bawah. artinya kan jauh, kita jauh lokasi penemuan mayat dengan tempat mobil ditemukan. Mobil temukan itu dari pinggir jalan itu sekitar 20 meter. Mayatnya dibawa lagi sekitar 40 sampai 50 meter. Berada di dalam pondok. Di dalam kalau Di dalam kebun. informasinya itu di pondok, sudah di pondok. Cuma kita kemarin cek TKP di mana informasi mayat itu berada. Itu di mana informasi mayat itu berada, di pondok atau di kebun itu? Nah, untuk itu rekan-rekan, dalam penyelidikan kami ingin hasil yang paling objektif, sehingga kami meminta ruang terlebih dahulu supaya penyidikan kami objektif. Jadi rekan-rekan sendiri nanti mungkin banyak cerita yang beredar dari si A, si B, dan si C, baik itu bisa kita rangkum, tapi dalam hasil penyidikan kami, itulah yang nantinya paling objektif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.